Nomor peserta UGD saya 20150010109046. Dari jurusan Prodi Bahasa Indonesia PPG dalam jabatan 2020 Universitas PGRI Madiun. Hari ini tanggal 17 November 2020 akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIM di SNBN 1 Atap Cipurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi ya. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Silakan dipimpin ketua kelas. Ucap gerak berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, apakah masuk semua? Masuk semua. Alhamdulillah masuk semua ya. Sebelum kita mulai pelajaran ini, silakan kalian semua mengecek kesiapan diri kalian masing-masing. Silakan pakaiannya, bukunya dan sebagainya dicek masing-masing. Marilah kita membaca teks Pancasila dan nanti sekaligus dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk yang bertugas, silakan. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Silakan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah padanya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, anak-anakku, kalau kemarin kita sudah mempelajari apa itu pengertian teks laporan hasil observasi, apa itu jenis-jenisnya dan ciri-cirinya. Apakah kalian masih ingat dengan materi yang kemarin? Ada yang masih ingat? Saya Pak, Oh iya? teks laporan hasil observasi merupakan teks yang memberikan informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dan hasil pengamatan secara langsung. Oh iya. Ya, terima kasih atas ingatannya ya. Yang lain? Saya Pak, Oh iya nih. ciri-ciri teks
Ada yang lain? Coba. Oh ya. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi ditulis secara lengkap, bersifat objektif, global, dan universal, memiliki objek tunggal berdasarkan fakta. Iya, benar sekali. Terima kasih kalian masih mengingat pelajaran kemarin ya. Nanti setelah kalian mempelajari ini, nampaknya banyak sekali. Sebab nanti kalian melakukan suatu kunjung karya atau karya ilmiah mana gitu ya, lakukan kunjungan kemana, kalian bisa menggunakan teks ini untuk apa? Penelitian, pengamatan dan sebagainya. Nanti gambarannya seperti itu. Baiklah, anak-anakku, hari ini kita akan mempelajari masalah struktur dan kaidah kebahasaan. Yang kedua, nanti kita mencoba untuk mengidentifikasi serta memperbaiki teks laporan hasil observasi itu dari segi apa, kaidah bahasanya terbaca apa, ejaan, tanda baca, kata, atau kalimatnya nanti. Terus kemudian kita belajar untuk merencanakan atau membuat kerangka dari teks laporan hasil observasi tersebut melalui apa? Nanti melalui peta pikiran. Peta pikiran itu seperti yang konsep-konsep itu ya. Oke. Terus yang nanti terakhir kita mengembangkan kerangka teks laporan hasil observasi itu dalam sebuah teks laporan hasil observasi yang utuh. Jadi itu dalam teks yang utuh. Seperti itu ya. Baik. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, setelah kalian nanti membaca teks laporan hasil observasi dan berdiskusi, ya, kalian nanti bisa atau mampu melengkapi teks laporan hasil observasi sesuai dengan telaah struktur dan bahasa dengan teliti. Berada ya. Yang kedua, mengidentifikasi kesalahan penggunaan kata, kalimat, ejaan, dan tanda baca dengan tepat. Setelah itu, kalian merencanakan penulisan teks laporan hasil observasi melalui peta pikiran dengan benar. Dan nanti yang terakhir, mengembangkan rencana atau kerangka teks laporan ke dalam bentuk teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan kaidah kebahasaan dengan tepat. Di pelajaran hari ini, yang pertama nanti saya akan memberikan materi. Kalian bisa mengaitkan dengan materi yang sudah saya berikan, ya, dan materi yang sudah saya berikan kepada kalian. Terus kemudian setelah saya memberikan materi, kalian nanti saling bertanya jawab. Apakah yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi, bagaimana nanti merencanakannya, bagaimana nanti menulisnya, sebagainya, ya. Selanjutnya nanti kalian membentuk kelompok. Nanti kalian diskusikan cara bagaimana melengkapi teks laporan hasil observasi itu, kemudian mengidentifikasi kesalahan sekaligus nanti memperbaiki, kemudian merencanakan melalui peta pikiran, dan yang paling akhir nanti kalian mengembangkan kerangka itu menjadi sebuah tulisan dari laporan. Secara berkelompok nanti mempresentasikan ke kelompok lain. Nanti akan terbuka. Kemudian kamu lakukan penilaian juga, nanti ada yang kertas positif. Setelah itu di pembelajaran terakhir kita presentasikan ke depan kelas. Nanti semua kelompok ada perwakilan satu persatu. Setelah itu di kegiatan penutup kita nanti sampaikan kesimpulan bagaimana, ya. Terus kemudian ada soal evaluasi juga yang harus kalian kerjakan. Setelah itu kita melakukan refleksi diri. Bagaimana kelemahan pembelajaran kali ini, bagaimana kelebihannya, nanti disampaikan di akhir nanti. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini. Baik, ini struktur. Ada yang membantu saya membaca? Ayo, Adi. Pernyataan umum atau klasifikasi anggota atau spek yang dilaporkan, deskripsi bagian rincian pembahasan dan penjelasan, deskripsi manfaat, fungsi atau manfaat setiap objek. Bisa menggambarkan seperti ini ya. Jadi strukturnya ada 3 dari laporan hasil observasi. Yang pertama, pernyataan umum atau klasifikasi. Maksudnya seperti apa? Jadi ada aspek yang dilaporkan, itu ya.
Yang kedua, deskripsi bagian. Jadi ada rinciannya, ada pembahasannya, dan ada penjelasannya. Terus yang terakhir ada deskripsi manfaat. Isinya tentang apa? Ada fungsi atau manfaatnya setiap objek yang dilakukan pengamatan. Langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Ini perlu kamu perhatikan, perlu kalian perhatikan. Yang pertama, membuat judul laporan. Itu sangat penting. Baik ya. Pentingnya seperti apa? Kalian menuliskan judul laporan harus benar sesuai dengan apa yang kita amati. Yang kedua, menyusun kalimat pembuka. Itu juga penting. Jangan langsung tertuju pada poinnya atau intinya. Harus ada latar belakang atau kalimat pembukanya. Setelah itu, menyusun isi laporan. Isinya tentang apa? Inti atau pokok atau saran disertai dengan alasan di dalamnya. Oke. Yang terakhir, kalian menuliskan kalimat penutup. Yang terakhir ada apa? Kalimat penutup mungkin ada kesan, ada manfaat ya disampaikan. Selanjutnya, kaidah teks observasi. Lena, silakan dibantu. Bersifat global dan universal, merupakan hasil penelitian terpilih menggunakan bahasa Indonesia yang berimajiner. Objek yang dibicarakan atau yang menjadi pembahasan adalah objek tunggal. Tidak ada penutup dari pengarang. Ya, ada 5 kaidah teks observasi. Jadi yang pertama bersifat global dan universal, secara umum. Terus kemudian merupakan hasil penelitian terkini. Penelitian itu pada saat sekarang terbaru. Terus kemudian menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini hubungannya dengan ejaan, tanda baca, kata dan kalimatnya harus sesuai dengan IYT. Ejaan yang disempurnakan. Objek yang dibicarakan atau yang menjadi pembahasan adalah objek tunggal. Satu objek. Katakanlah tadi saya berikan contoh sampah. Ya, sampah apa itu? Syarat penyusunan teks hasil observasi: lengkap, informatif, tidak berisikan kesimpulan. Ya, yang pertama itu lengkap, jelas. Teks observasi, laporan hasil observasi itu harus lengkap. Yang kedua itu informatif, dapat diterima oleh orang lain. Orang lain itu jika ingin membaca itu dengan perasaan yang senang. Yang terakhir adalah tidak berisikan kesimpulan. Hal-hal yang harus dilakukan ketika observasi. Yang pertama apa? Yang pertama, mencatat data yang diperlukan, oke ya, dan menyesuaikan dengan tujuan dan fungsinya, oke ya. Untuk yang kedua, melakukan survei tempat. Saat melakukan observasi, kamu harus survei dulu. Jadi setelah mencatat data yang diperlukan, kemudian kamu harus survei dulu ke tempatnya. Kamu ingin melakukan pengamatan atau penelitian di mana. Terus kemudian menemui narasumber untuk wawancara jika kamu membutuhkan narasumber. Tapi jika dengan kamu menulis teks laporan hasil observasi sederhana, tidak usah narasumber, tidak apa-apa. Kamu langsung mengamati saja. Yang terakhir, mencatat hasil observasi. Itu yang paling penting. Setelah mencatat, jangan mencatat saja, kemudian dikembangkan sehingga nanti dari pengembangan kerangka itu menjadi teks laporan hasil observasi yang baik. Itu ya. Saya lanjutkan. Nah, ini contoh teks laporan hasil observasi. Mawar liar yang terdiri lebih dari 100 spesies kebanyakan tumbuh di belahan bumi utara yang berudara sejuk. Mawar juga dapat dimanfaatkan untuk teh, jeli, dan selai. Jadi mulai dari awal tadi, dari mulai deskripsi pernyataan umum, deskripsi umum, terus
kemudian ada deskripsi bagian, dan sampai deskripsi manfaat. Ini ada semua. Terima kasih, selesai untuk materi hari ini. Apakah ada yang bertanya? Saya Pak. Ya, Rik. Apakah dalam menulis teks laporan hasil observasi itu harus didahului dengan membuat kerangka teks? Dalam membuat teks hasil observasi dalam menulisnya itu harus didahului dengan kerangka teks. Ada yang ingin dijawab? Iya, Nani. Menurut saya ya, karena dengan membuat kerangka teks, penulisan teks laporan hasil observasi lebih runtut dan bervariatif. Ada yang lain atau ingin bertanya lagi? Saya, Ya, betul. apakah dalam menulis teks laporan hasil observasi itu harus sesuai dengan kaidah kebahasaan? Apakah dalam menulis teks laporan hasil observasi itu harus sesuai dengan kaidah kebahasaan? Betul ya? Ada yang ingin menjawab? Saya Pak, Ya, kan? menurut saya ya, menulis teks laporan hasil observasi sesuai dengan langkah-langkah penulisan termasuk kata, kalimat, ejaan, tanda baca sehingga hasil menulis kita nanti menjadi baik. Ya, baik. Jawaban kalian itu sudah bagus semua, pertanyaannya juga bagus semua. Sebelum kita menulis teks hasil observasi ini, sebaiknya kita membuat kerangka teks dulu, atau yang kalian sebut itu merencanakan dulu. Bisa berbentuk apa? Bisa berbentuk poin per poin, bisa berbentuk peta pikiran atau peta konsep seperti yang akan kalian kerjakan nanti. Supaya apa? Nanti supaya hasilnya itu baik. Terus dalam menuliskannya, menulis teks hasil observasinya itu harus sesuai dengan kaidah kebahasaan juga. Termasuk apa? Ejaannya, termasuk tanda bacanya, dan termasuk kata-katanya bagaimana, kalimatnya bagaimana, seperti itu. Langsung membuat kelompok ini diadakan saja. Ya. Saya akan membagikan LKPD untuk kalian. Silahkan sekarang setiap kelompok untuk mempresentasikan ke kelompok yang lain. Ya, jadi kelompok 1 ke kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3, kelompok 3 ke kelompok 1. Dimulai dari kelompok 1 ke kelompok 2. Ayo silakan. Contoh dari pikiran, bencana alam, 1 peristiwa bencana alam, 2 tanah longsor, 1 faktor, 2 faktor pemicu, 1 kerugian terjadinya tanah longsor, 2 penyerapan air hujan. Serta pikiran, teks laporan hasil observasi. Kelinci, jenis kelinci bebek, berbulu pendek, ras kelinci, dagingnya empuk, rendah kolesterol, sate kelinci. Kenapa?
dan penyakit TBC, 2 mengobati keracunan. Setelah kalian tadi sudah presentasi ke kelompok lain, silakan perwakilan kelompok untuk mempresentasikan ke depan kelas. Saya mau dari ya, kelompok 3 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Contoh teks laporan hasil observasi kelapa. Definisi umum, pohon kelapa atau Cocos fructifera atau disebut juga pohon ini merupakan sebuah pohon yang berbatang tingginya bisa mencapai 3 meter. Buahnya tertutup sabut dan tempurung keras. Dalamnya terdapat daging yang mengandung santan dan air. Kelapa adalah sebutan dari nama buah yang dihasilkan tumbuhan ini. Kelapa menjadi tumbuhan yang berguna karena dimanfaatkan semua bagiannya oleh manusia. Karena banyak manfaatnya, maka tunas kelapa dijadikan sebagai lambang pramuka di Indonesia. Tumbuhan ini diperkirakan berasal dari pesisir Samudra Hindia di sisi Asia, namun sekarang sudah menyebar luas di seluruh pantai tropika dunia. Definisi bagian dari tumbuhan ini adalah buah kelapa, batang kelapa, dan akar. Buah kelapa terdiri dari kulit luar, sabut, tempurung, kulit daging buah, air kelapa, dan lembaga. Pohon kelapa atau pohon ini banyak terdapat di bagian tepi pantai. Definisi manfaat berdasarkan penelitian yang ada, kelapa diyakini bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit seperti TBC, luka beranak, wasir, disentri, dan kolera. Selain itu, buah kelapa bagus untuk mengobati keracunan karena buah ini dapat menetralkan racun di dalam tubuh kita dan dapat bisa dijadikan sebagai makanan atau minuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3. Selanjutnya langsung kelompok 2. Ayo, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh laporan hasil observasi kelinci. Definisi umum. Kelinci adalah hewan mamalia dari famili Leporidae yang bisa ditemukan di banyak tempat di bumi. Hidupnya hewan ini adalah hewan liar yang hidup di Afrika hingga ke daratan Eropa. Deskripsi manfaat. Kelinci banyak sekali manfaatnya seperti dagingnya empuk dan lezat. Menurut penelitian para ahli, selain empuk dan rendah kolesterol, dagingnya dapat dijadikan obat dan dimasak dalam beraneka ragam cara. Yang terkenal yaitu sate kelinci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3. Ya, ini di sana, sebelah sana ya. Biar kita terkenal sinar. Ya. Contoh teks laporan hasil observasi bencana alam. Definisi umum. Bencana alam adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Salah satu bentuk dari bencana alam adalah tanah longsor. Tanah longsor adalah sebuah peristiwa di mana terjadinya gerakan tanah atau biasa disebut geologi yang terjadi karena adanya pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau lembaran besar tanah. Definisi bagian. Tanah longsor secara garis besar terjadi karena 2 faktor, yaitu faktor pendorongan dan faktor pemicu. Faktor pendorong adalah faktor yang mempengaruhi kondisi material sendiri, sedangkan faktor pemicu adalah faktor penyebab bergeraknya material tersebut. Faktor pemicu diakibatkan oleh alam atau ulah manusia. Definisi manfaat.
Baik, anak-anakku, saya kira materi kita sudah selesai dan sudah kita laksanakan dengan baik. Mari kita tarik kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Ada yang memberikan kesimpulan tentang pembelajaran ini? Oh ya, gitu langsung ya. Sebelum menulis teks laporan hasil observasi harus membuat kerangka teks agar penulis teks laporan hasil observasi lebih runtut dan bervariatif. Oh iya. Ada yang mau nambahin? Yoga? Dalam menulis teks laporan hasil observasi sesuai dengan langkah-langkah penulisan yaitu kaidah kebahasaan, kata-kata, kalimat, ejaan, tanda data, sehingga hasil menulis kita nanti menjadi baik dan benar. Dari pembelajaran hari ini, hal yang kita peroleh yaitu informasi dari bagaimana kita untuk membuat kerangka dengan baik. Sebelum kita membuat tulisan, kita harus membuat kerangka dulu. Jadi maksudnya agar apa? Agar nanti dalam penulisannya itu untuk dengan baik. Ditambah lagi kita harus menyesuaikan dengan kaidah kebahasaan seperti itu, termasuk apa? Kata, termasuk kalimat, termasuk ejaan dan tanda baca. Sebagai pemahaman kalian mengenai materi pembelajaran hari ini, Bapak akan memberikan soal evaluasi, tolong langsung dikerjakan ya. Tulis nama kalian. Tulis nama kalian. Nama absen. Baik, sudah selesai? Sudah. Kalau sudah silakan dikumpulkan. Kelompokkan. Tolong dikumpulkan. Untuk tugas kalian di rumah nanti, saya berikan soal evaluasi ya dalam bentuk Google Form ya, soalnya dalam Google Form seperti yang kemarin ya. Nanti saya kirimkan link itu melalui WA grup kelas 7 ya. Silakan dikerjakan. Jam berapa? Nanti pengumpulannya saya tunggu jam 4 sore ya. Silakan dikerjakan. Nanti jam 4 sore langsung saya rekap untuk nilai. Bagaimana pendapat kalian mengenai pembelajaran hari ini? Ya, ya. Terlalu cepat dalam menyampaikan. Terlalu cepat dalam menyampaikan ini. Selanjutnya? Saya Pak, Ya. pembelajaran ini saya sudah memahami materi yang disampaikan mengenai cara membuat kerangka teks dan menulis teks hasil laporan teks observasi sesuai dengan kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Ya, terima kasih ya. Ada yang lain? Ya, Pak. Iya. Dalam pembelajaran ini saya sudah memahami materi yang disampaikan oleh Bapak walaupun penulisan teks masih sederhana. Iya. Terima kasih ya atas pendapat dari kalian yang memang mohon maaf jika tadi Bapak menjelaskannya terlalu cepat atau dalam kata-kata tidak sesuai ya. Bapak semaksimal mungkin atau sebisa mungkin nanti merubah di pembelajaran berikutnya ya. Untuk pembelajaran selanjutnya kalian membuat teks laporan hasil observasi secara lengkap, secara kompleks. Baik, saya akhiri pembelajaran hari ini. Sebelumnya silakan dipimpin untuk berdoa dulu. Siap, gerak, doa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anakku, hati-hati di jalan, jangan ngebut ya. Tetap patuhi protokol kesehatan karena kesehatan itu sangat penting di era pandemi sekarang ini ya. Jadi tetap jaga kesehatan.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.